warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restatria Salsabila, NPM A1D020004. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu berjudul gerak melingkar. Adapun tujuannya yaitu 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. 2. Mengidentifikasi besar-besaran pada gerak melingkar. 3. Yaitu menentukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yaitu timbangan, penggaris, tepung berat 200 gram, 100 gram, dan 50 gram. Adapun tabung pena dan penjepit kertas dan tali nilon. Berikut adalah langkah kerja dari gerak melingkar. Pertama, masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Lalu, ikat beban 50 gram pada tali bagian bawah tabung pena. Kemudian, ikat beban 100 gram sebagai beban tetap. Kemudian, diikat beban 100 gram Kemudian diikat beban 100 gram sebagai beban putar. Lalu, ukur panjang tali sepanjang 30 cm dari ujung tabung pena sampai beban putar tadi. Jepit tali pada ujung tabung pena bagian bawah. Hidupkan stopwatch ketika memutarkan beban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu matikan stopwatch setelah 10 putaran. Didapatkan hasilnya yaitu 7,51 detik. Ulangi langkah berikut hingga mendapatkan hasil 3 pengamatan. Kemudian ganti beban putar dari 100 gram menjadi 200 gram. Hidupkan stopwatch dan putar hingga 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasilnya yaitu 7,41 detik. Ulangi hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Lalu ukur panjang tali sepanjang 15 cm. Hidupkan stopwatch ketika ingin memutarkan beban. Putar sebanyak 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasilnya yaitu 9,04 detik. Ulangi langkah berikut sebanyak 3 kali hingga mendapatkan hasil 3 pengamatan. Hasil pengamatan tabel 5.1. Massa beban tetap pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu sama-sama 50 gram. Pada massa beban putar pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu sama-sama 100 gram. Jari-jari pada percobaan 1, 2, dan 3 yaitu 30 cm. Waktu untuk 10 putaran pada percobaan pertama yaitu 7,51, kedua 7,49, ketiga 7,53. Periode pada percobaan pertama 0,751, kedua 0,749, ketiga 0,753. Kecepatan sudut pada percobaan pertama 8,36, kedua 8,38, ketiga 8,33. Kecepatan linear didapatkan percobaan pertama yaitu 2,508, kedua 2,515, ketiga 2,501. Ralat mutlak pada waktu untuk 10 putaran yaitu 0,011, pada periode yaitu 0,00047, ralat nisbi pada waktu untuk waktu 10 putaran yaitu 0,0014%, pada periode 0,00062%, dan ketelitian untuk waktu 10 putaran yaitu 9,9986%, periode 9,9938%. Tabel pengamatan 5.2. Massa beban tetap pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu sama-sama 50 gram. Massa beban putar saat percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu 200 gram. Jari-jari pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu
30 cm. Waktu untuk 10 putaran yaitu pada percobaan pertama didapatkan 7,41, percobaan kedua 7,43, ketiga 7,40. Pada periode percobaan pertama 0,741, kedua 0,743, ketiga 0,740. Kecepatan sudut pada percobaan pertama 8,47, kedua 8,45, ketiga 8,48. Kecepatan linear pada percobaan pertama yaitu 2,542, kedua 2,2535, ketiga yaitu 2,545. Ralat mutlak pada waktu untuk 10 putaran 0,095, periode 0,00091, ralat nisbi waktu untuk 10 putaran 0,0128%, periode 0,0012%, ketelitian untuk waktu untuk 10 putaran 99,987,2%, periode 99,9988%. Tabel pengamatan 5.3. Massa beban tetap pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu sama-sama 50 gram. Massa beban putar pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga sama-sama 200 gram. Jari-jari sama-sama 15 cm. Waktu untuk 10 putaran, percobaan pertama 9,04, percobaan kedua 9,02, ketiga 9,07. Pada periode percobaan pertama 0,904, percobaan kedua 0,902, percobaan ketiga 0,907. Kecepatan sudut pada percobaan pertama 0,694, kedua 0,696, ketiga 0,692. Kecepatan linear pada percobaan pertama 0,208, kedua 0,208, ketiga 0,207. Ralat mutlak waktu untuk 10 putaran yaitu 0,014 pada periode 0,0014. Ralat nisbi waktu untuk 10 putaran 0,0015% pada periode 0,0015%. Pada ketelitian waktu untuk 10 putaran yaitu 99,9985% pada periode 99,9985%. Grafik tabel 5.1 hubungan periode dengan kecepatan sudut, di mana grafik yaitu berbanding terbalik, di mana semakin besar periode maka semakin kecil kecepatan sudut. Tabel 5.2 grafik hubungan periode dan kecepatan sudut. Berbanding terbalik, di mana semakin besar periode maka semakin kecil kecepatan sudut. Tabel 5.3 grafik hubungan periode dan kecepatan sudut, yaitu berbanding terbalik, di mana semakin besar periode maka semakin kecil kecepatan sudut. Tabel 5 gabungan 5.1, 5.2, dan 5.3. Grafik hubungan periode dan kecepatan sudut, yaitu berbanding terbalik. Semakin kecil periode, maka semakin besar kecepatan sudut. Dan semakin besar periodenya, maka semakin kecil kecepatan sudutnya. Tabel gabungan 5.1, 5.2, dan 5.3. Grafik hubungan periode dan kecepatan sudut. Periode berbanding terbalik dengan kecepatan linear, yang dimana semakin besar periode maka semakin kecil kecepatan linearnya. Tabel 5.1, 5.2, 5.3. Grafik hubungan jari-jari dengan kecepatan linear, yaitu berbanding lurus. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan, praktikan telah memiliki keterampilan praktikum mengenai gerak melingkar dengan dibuatnya video praktikum ini yang dilakukan di rumah. Besaran-besaran pada gerak melingkar yaitu periode atau T, jari-jari R, frekuensi F, waktu, S, kecepatan, sudut, dan kecepatan linear.
Hubungan antara besaran pada gerak melingkar yaitu apabila semakin kecil periode, maka akan semakin besar kecepatan sudutnya. Dan semakin besar periodenya, kecepatan sudut akan semakin kecil. Sudutnya semakin besar periode, maka semakin kecil kecepatan linearnya. Kemudian, semakin dekat sebuah titik dari pusat putaran akan semakin kecil kecepatan linearnya. Perhitungan periode tabel 5.1. Diketahui T sama dengan 7,51, N sama dengan 10. Ditanya T, yaitu T sama dengan T per N. 7,51 per 10 didapatkan hasilnya 0,751 sekon. Percobaan kedua, yaitu diketahui T sama dengan 7,49, N sama dengan 10. Yang ditanya T. T sama dengan T per N. 7,49 dibagi 10, didapatkan hasilnya 0,749. 3 diketahui T sama dengan 7,53, N sama dengan 10. Ditanya T dan dijawab T sama dengan T per N. 7,53 per 10 dan didapatkan hasilnya 0,753 sekon. Dapat dilihat perhitungan kecepatan sudut tabel 5.1. Pada percobaan pertama yaitu diketahui T sama dengan 0,751, V sama dengan 3,14. Omega sama dengan 2V per T. 2 dikali 3,14 per 0,751. 0 sama dengan 6,28 per 0,751 dan didapatkan 8,36. Pada percobaan kedua diketahui dan ditanyanya sama pada percobaan pertama dan didapatkan hasilnya 8,38. Pada percobaan ketiga, sama seperti percobaan pertama dan kedua diketahui T dan V yang ditanya W dan didapatkan hasilnya 8,33 rad per S. Perhitungan kecepatan linear pada tabel 5.1 dapat dilihat diketahuinya T sama dengan 0,751, V sama dengan 3,14, R sama dengan 30 diubah menjadi meter, yaitu 0,3 M. Dapat dilihat hasilnya dapat digunakan menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T dan didapatkan hasilnya 2,508 M per S. Pada percobaan kedua diketahui T sama dengan 0,749, V sama dengan 3,14, R sama dengan 0,3 M. Dan digunakan dengan rumus V sama dengan 2VR per T dan didapatkan hasilnya 2,515 meter per sekon. Pada percobaan ketiga diketahui T sama dengan 0,751, V sama dengan 3,14 dan R sama dengan 0,3 M. Yang ditanya V dan dijawab menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T dan didapatkan hasilnya yaitu 2,501. Perhitungan periode tabel 5.2. Pada percobaan pertama diketahui T sama dengan 7,41, N sama dengan 10. Dengan menggunakan rumus T sama dengan T kecil per N dan didapatkan hasilnya 0,741 sekon. Pada percobaan kedua T diketahui 7,43, percobaan ketiga yaitu 7,40. Dan N sama seperti percobaan pertama, kedua, dan ketiga sama-sama 10. Dan percobaan kedua dijawab menggunakan rumus T sama dengan T kecil per N dan didapatkan hasilnya 0,743. Pada percobaan ketiga sama menggunakan rumus seperti percobaan pertama dan kedua dan didapatkan hasil 0,740 sekon. Perhitungan kecepatan sudut tabel 5.2 dapat dilihat yaitu menggunakan rumus
omega sama dengan 2V per T. Dan didapatkan hasilnya pada percobaan pertama yaitu 8,47, percobaan kedua didapatkan 8,45, percobaan ketiga didapatkan 8,48. Perhitungan kecepatan linear tabel 5.2. Dapat dilihat yang diketahui dan ditanyanya. Dan kita dapat menjawab dengan menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T. Dan didapatkan pada percobaan pertama didapatkan hasilnya 2,542. Pada percobaan kedua didapatkan 2,535. Percobaan ketiga didapatkan 2,545. Perhitungan kecepatan periode tabel 5.3. Dapat dilihat diketahui T kecil sama dengan 9,04 pada percobaan pertama. Dan dapat dijawab menggunakan rumus T sama dengan T kecil per N. Yang didapatkan yaitu hasilnya 0,904 sekon. Pada percobaan kedua yang diketahui T sama dengan 9,202 N sama dengan 10. Dan dapat dijawab menggunakan T sama dengan T per N. Dan didapatkan hasilnya 0,902 sekon. Pada percobaan ketiga didapatkan yaitu 0,907 sekon. Perhitungan kecepatan sudut tabel 5.3. Dapat dilihat, diketahui, dan ditanyanya. Dapat kita jawab menggunakan rumus omega sama dengan 2V per T. Dan didapatkan hasil percobaan pertama 6,946. Percobaan kedua didapatkan 6,962. Dan pada percobaan ketiga didapatkan 6,924. Perhitungan kecepatan linear tabel 5.3. Dapat dilihat, diketahui, dan ditanyanya. Dapat kita jawab menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T. Pada percobaan pertama didapatkan hasilnya 1,042, pada percobaan kedua didapatkan hasilnya 1,044, pada percobaan ketiga didapatkan hasilnya 1,038. Perhitungan ralat waktu tabel 5.1. Dapat dilihat pada gambar. Data X yang pertama yaitu 7,51, kedua 7,49, yang ketiga 7,53. Sigma X sama dengan 0,0008, rata-rata X sama dengan 7,51. Data X dikurang rata-rata. Pada percobaan pertama didapatkan yaitu 0, pada percobaan kedua min 2,02, pada percobaan ketiga yaitu 0,02. Pada X dikurang rata-rata yaitu pangkat 2-nya yaitu 0. Pada percobaan kedua 0,004, pada percobaan ketiga didapatkan 0,0004. Perhitungan ralat periode tabel 5.1. Dapat dilihat data X-nya 0,751, 0,749, 0,753. Sigma X sama dengan 2,253. Rata-rata X sama dengan 0,751. Data X dikurang rata-rata dapat dilihat, dan data X dikurang X rata-rata pangkat 2 dapat dilihat hasilnya. Perhitungan ralat waktu tabel 5.2 dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya perhitungan ralat periode tabel 5.2 dapat dilihat pada gambar. Perhitungan ralat waktu tabel 5.3 dapat dilihat pada gambar. Perhitungan ralat periode pada tabel 5.3 dapat dilihat pada gambar.
Perhitungan ralat waktu tabel 5.3 dapat dilihat pada gambar. Omega sama dengan delta theta per delta T. Dalam satu lingkaran penuh, maka omega sama dengan 2V per T, atau omega sama dengan 2VF. Pada percobaan pertama, tabel 5.1 dilakukan percobaan dengan massa beban tetap 50 gram. Massa beban putar 100 gram dan jari-jari 30 cm didapatkan waktunya dengan 3 kali percobaan pada 10 kali putaran, yaitu 7,51 sekon, 7,49 sekon, dan 7,53 sekon. Dan setelah dihitung menggunakan rumus T sama dengan T per N, didapatkan periode hasilnya yaitu 0,751 kurang dari 0,749, 0,753 sekon. Pada perhitungan kecepatan sudutnya menggunakan rumus omega sama dengan 2V per T. Didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan, yaitu 8,36, 8,38, dan 8,33. Pada kecepatan linearnya dengan menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T. Didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan, yaitu 2,508, 2,515, dan 2,501. Arah kecepatan sudut atau omega searah dengan putaran benda. Pada percobaan kedua, tabel 5.2 dilakukan percobaan dengan massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, dan jari-jari 30 cm didapatkan waktunya dengan 3 kali percobaan pada 10 kali putaran, yaitu 7,41 sekon, 7,43 sekon, dan 7,40 sekon. Dan setelah dihitung menggunakan rumus T sama dengan T per N didapatkan periode hasilnya yaitu 0,741 sekon, 0,743 sekon, dan 0,740 sekon. Pada perhitungan kecepatan sudutnya menggunakan rumus omega sama dengan 2V per T didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan, yaitu 8,74, 8,45, dan 8,48. Pada kecepatan linearnya dengan menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan, yaitu 2,542 M per S, 2,535 M per S, dan 2,545 M per S. Pada percobaan ketiga, tabel 5.3 dilakukan percobaan dengan massa beban tetap 50 gram. Massa beban putar 200 gram dan jari-jari 15 cm didapatkan waktunya dengan 3 kali percobaan pada 10 kali putaran, yaitu 9,04 sekon, 9,202 sekon, 9,07 sekon, dan setelah dihitung menggunakan rumus T sama dengan T per N, didapatkan periode hasilnya yaitu 0,904, 0,902, dan 0,907. Pada perhitungan kecepatan sudutnya menggunakan rumus omega sama dengan 2V per T. Didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan, yaitu 0,694, 0,696, dan 0,692. Pada kecepatan linearnya dengan menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T didapatkan datanya dengan 3 kali pengulangan, yaitu 0,208, 0,208, dan 0,207. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak melingkar adalah massa beban putar dan jari-jari, arah gaya sentripetal, waktu putaran, frekuensi. Terlihat pada jari-jari 15 cm waktu dan periode yang dibutuhkan lebih lama dikarenakan beban yang cukup berat dan juga jari-jarinya yang kecil dibandingkan pada jari-jari 30 cm membutuhkan waktu lebih sedikit dari yang
dari yang 15 meter. Dan pada masa beban putar 100 gram, waktu yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan masa beban putar 200 gram. Tetapi seharusnya hal itu terbalik, yang seharusnya pada beban 200 gram lebih banyak membutuhkan waktu dibandingkan dengan beban 100 gram. Kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan kesalahan pada saat melakukan percobaan. Maka dari itu, untuk melakukan percobaan ini harus dilakukan dengan teliti dan benar pada arah gaya sentripetal yang dilakukan harus searah dengan arah jarum jam. Karena jika berbeda, maka hasil yang diperoleh juga berbeda. Pada gerak melingkar, percepatan sudut 0 atau tetap karena lintasannya melingkar. Laju linearnya konstanta dan percepatannya tegak lurus terhadap kecepatan linear yang mengarah ke pusat lingkaran yang disebut kecepatan sentripetal. 2. Periode dan frekuensi. Waktu yang ditempuh benda untuk bergerak melingkar dalam satu lingkaran penuh dinamakan sebagai periode yang dilambangkan huruf T dengan satuan sekon. Sedangkan banyaknya lintasan tiap 1 sekon dinamakan sebagai frekuensi yang dilambangkan huruf F dengan satuan hertz. Hubungan antara periode dan frekuensi dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan 1/T. 3. Kecepatan linear. Kecepatan merupakan besar lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jadi dapat dirumuskan yaitu V sama dengan delta S per delta T. Dalam gerak melingkar, lintasannya merupakan keliling lingkaran yang besarnya 2VR dan waktu merupakan periode, sehingga V sama dengan 2VR per T atau V sama dengan 2VRF. Kecepatan angular atau sudut. Besarnya perubahan sudut dalam rentang waktu tertentu dinamakan dengan kecepatan angular atau kecepatan sudut.